Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Banyak orang bilang aku percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, betulkah kepercayaan kita kepada Yesus itu sesuai dengan yang Yesus maksud? Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Maaf, saya harus sampaikan sesuatu hal yang penting. Ternyata banyak orang Kristen yang katanya percaya kepada Yesus, ternyata tidak percaya sesuai yang Yesus maksud. Sekali lagi, ternyata banyak orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus, ternyata dia bukan percaya seperti yang Yesus maksud. Makanya hari ini kita harus belajar bagaimana sebenarnya percaya yang Yesus maksud. Ada satu ayat bilang begini, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya percaya semua jemaat yang duduk di sini, saudara adalah orang-orang yang terpanggil. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah saudara orang yang terpilih? Itu saudara yang menentukan. Waktu saya cari ayat ini, kenapa ayat ini timbul? Ternyata ayat ini, kata ini timbul itu diambil dari satu perumpamaan yang dicatat di Alkitab di dalam Matius 22. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di dalam Matius 22 itu Yesus sedang berbicara tentang kerajaan sorga, tapi dia sedang menceritakan satu perumpamaan. Lalu Yesus cerita begini. Ada satu orang raja, dia mengundang banyak orang datang di pestanya, pesta kawin yang sedang raja ini buat. Lalu disuruhlah pengawal-pengawal istana untuk undang orang yang sudah dibuat listnya. Akhirnya pegawai-pegawai raja itu datang mengundang orang itu. Ayo datang pesta raja, ini undangan. Reh kena ya, ini pesta kita, pesta kawin raja. Kalau misalnya Bapak Presiden undang kita ke istana, pesta anaknya, kira-kira senang nggak? Senang. Tapi ternyata dari cerita ini, semua yang diundang nggak ada yang datang. Sampai akhirnya waktu pengawal-pengawal raja itu datang, nggak ada yang datang. Lalu raja itu bilang, ini hidangan udah disiapkan ini, undang lagi. Lalu mereka datang lagi ke rumah undangan. Ayolah datang, kata raja. Datanglah, makanan sudah disiapkan. Datang. Ada yang waktu diundang, datanglah. Dia bilang, nggak bisa, aku sibuk aku. Ada yang bilang, ada kerjaanku. Yang parahnya, saya waktu baca cerita ini, ada orang-orang yang diundang oleh pengawal raja. Alkitab catat, waktu pengawal raja itu undang dia, ditangkapnya yang undang itu, dipukulinya, dibunuhnya. Wih, ini kan cerita agak aneh, tapi ini namanya perumpamaan tentang kerajaan sorga. Saya mulai berpikir, apa maksudnya ini? Ternyata berita keselamatan, ayolah ikut Yesus, ayolah percaya kepada Yesus. Ada orang bilang, sorry aku terlalu sibuk untuk beribadah, aku terlalu sibuk untuk percaya kepada Yesus. Itu orang yang pertama. Ada juga orang yang kedua, waktu diundang, dibunuhnya pegawai raja itu. Waktu diceritakan tentang Yesus, dibunuhnya penginjil, dibunuhnya hamba-hamba Tuhan. Ada dua jenis orang. Sampai waktu raja ini dengar ada pengawalnya dibunuh orang-orang yang diundang sama raja. Raja itu murka. Raja itu bilang, sekarang kalian cari orang yang membunuh pengawalku itu. Bunuh mereka, binasakan mereka, bakar semua kotanya. Setelah itu dilakukan pegawai-pegawai. Tapi makanan sudah tersedia. Sampai akhirnya raja itu bilang begini. Udah. Sekarang pegawaiku, pergi kalian ke jalan-jalan.
cari orang-orang di jalan itu. Siapa saja yang kalian jumpa yang gak layak sekalipun, undang makan ke istanaku. Pesta kita. Nah, dari situlah timbul kalimat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sampai akhirnya orang-orang yang merasa dirinya nggak layak, yang nggak pernah mimpi masuk istana, waktu mereka dapat undangan, tuh nak, tuh ke istana, betul ini, tuh doi. Iya, dia sendiri merasa dirinya nggak layak. Tapi karena raja yang mengundang, wah, mungkin dia ke rumahnya, dia mandi, dia bersihkan badannya yang mungkin sudah lama nggak mandi, dia cari pakaiannya yang paling terbaik. Aku mau ke istana, lalu ada lagi diundang, betul-betul. Mereka semua yang nggak layak, tapi dilayakkan sama raja itu. Mereka pakai pakaian yang nggak pernah pakai parfum pun pakai parfum, yang nggak pernah pakai minyak rambut pun pakai minyak rambut, karena ada raja yang mengundang. Akhirnya istana penuh dengan orang-orang yang gak layak. Tapi mereka semua sudah rapi lah, sudah pantas masuk istana. Tiba-tiba waktu raja itu masuk, dia melihat ada satu orang yang gak layak tadi tapi sudah dilayakkan sama raja. Dia gak berpakaian pesta. Sampai akhirnya raja itu marah. Kau udah diundang, kau nggak pakaian pesta, kau anggap sepele pesta ini. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap dia, ikat tangannya, ikat kakinya, buang ke dalam kegelapan. Saya mulai berpikir begini. Mungkin kalau orang yang pertama diundang, ayolah ke gereja, ayolah percaya Yesus, banyak kerjaanku, saudara bukan orang itu. Karena saudara ada di sini sekarang. Apalagi orang yang kedua, saudara sampai bunuh orang yang menceritakan tentang Yesus. Itu bukan kita, mungkin itu teroris-teroris lah. Tapi yang ketiga ini, saudara periksalah diri kita. Jangan-jangan kita orang yang gak layak sudah dilayakkan sama Tuhan, tapi waktu kita masuk ke istananya Tuhan, kita gak pakai pakaian pesta. Hidup masih suka-suka. Saya sedang menceritakan ini adalah gambaran orang Kristen yang gak layak, tapi Yesus sudah tebus dosanya, dia sudah layakkan jadi anaknya. Tapi waktu dia masuk kerajaan Allah, masuk ke pesta kawin, pakaiannya masih kotor. Gaya hidupnya nggak berubah, sifatnya masih sama kayak dulu, nggak ada perubahan. Dengar orang yang model gitu pun raja itu bilang, tangkap dia, masukkan ke dalam kegelapan. Orang yang seperti itu pun kalau dia ada di gereja, kalau nggak pakai pakaian pesta, nggak jaga hidup, nggak jaga kekudusan, kegelapan. Bilang kiri kanan, pakai pakaian pesta. Makanya hari ini kita harus paham betul, percaya yang Tuhan maksud itu seperti apa. Supaya nanti waktu kita sampai di penghakiman, pengadilan, masuk kanan, neraka, sorga, neraka, sorga, neraka. Lalu waktu dibilang nama kita, neraka, lalu kita bilang, aku percaya kok, aku percaya. Yesus bilang, gak ada namamu sini, percayamu itu salah. Saya berharap itu tidak terjadi sama kita, makanya hari ini saya jelaskan percaya versi Yesus yang Yesus maksud itu bagaimana. Yohanes 3 ayat 16 seringkali ini menjadi satu ayat favorit kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sering sekali diejek orang. Gampang kali masuk surga hanya dengan percaya. Hanya percaya aku sama Yesus masuk surga begitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Percaya di sini itu sangat berbeda dengan percaya yang kita pahami. Percaya yang manusia pahami, saya lihat artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia. Percaya menurut manusia artinya begini. Mengakui, yakin bahwa sesuatu benar dan nyata. Cuma itu. Dan dari ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, bukan percaya yang model manusia. Aku percaya sama Yesus, percaya begitu saja. Tidak. Nah, itu sebabnya hari ini
Kalau kita dengar firman Tuhan ini, kalau kita merupakan orang yang mengaku percaya tapi kepercayaan kita belum mengarah kepada apa yang Yesus maksud, coba kita luruskan, kita arahkan percaya kita itu ke sana. Perhatikan, percaya di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini dalam bahasa aslinya artinya pisteo. Pisteo itu artinya banyak, dalam. Artinya yang pertama itu memiliki iman. Kalau saudara percaya kepada Yesus tapi nggak punya iman, itu percaya yang salah. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus punya iman. Makanya Ibrani pasal 11 ayat 6 bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Kalau saya pakai bahasa sorga, tanpa iman gak mungkin ada orang yang masuk sorga. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus pisteo, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya kalau kita mengaku saya orang percaya, coba cek apakah aku ini punya iman. Bagaimana mendapatkan iman? Mendapatkannya dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu pengertian pisteo yang pertama. Pengertian pisteo yang kedua, percaya itu artinya waktu kita percaya kepada Tuhan itu mempengaruhi hidup kita. Waktu saudara katakan aku percaya kepada Yesus, kira-kira ada nggak pengaruhnya buat hidup saudara? Kalau ada, puji Tuhan, itu percaya yang benar. Waktu ada orang percaya kepada Yesus, pisteo benar, harusnya hidupnya itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Harusnya hidupnya itu berubah. Harusnya hidupnya lanai pagelgel ame gelgel. Tapi hidupnya berubah. Banyak orang Kristen di gereja itu nyembah Tuhan sampai terharu-haru. Nangis-nangis, nggak salah. Saya pikir itu dia mengalami Tuhan. Tapi banyak juga orang di gereja terharu, tapi pulang dari gereja hidupnya mengharukan. Itu bukan pisteo. Kalau kita pisteo, percaya kepada Tuhan, harusnya hidup kita itu berubah. Memang nggak drastis, mungkin butuh proses, tapi yang pasti berubah. Coba ingat-ingat kehidupan kita. Dulu pertama kali kita percaya kepada Yesus, dengan sekarang coba bandingkan. Harusnya kalau percaya kita benar, ada perubahan. Tapi kalau enggak, coba jangan-jangan aku percaya ini salah. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, pisteo artinya respect. Ada rasa hormat sama Tuhan. Kalau saudara betul-betul percaya kepada Yesus akan diselamatkan masuk surga, percaya yang ketiga itu artinya hormat sama Tuhan. Kita memang hidupnya tidak sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan kita itu harusnya sebagai orang percaya kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Ada orang-orang jangankan sama Tuhan, sama hamba Tuhan pun dia nggak hormat. Saudara, saya mau bilang gembala sel itu adalah hamba Tuhan yang harus saudara hormati. Itu artinya percaya. Saya pernah dengar hamba Tuhan, asal dia khotbah, nggak boleh ada anak-anak gini jalan-jalan, nggak boleh ada orang main-main. Nggak boleh ada orang ribut. Ini hamba Tuhan terkenal. Satu kali saya ikut waktu masih kuliah di Medan. Saya ikut KKR-nya di Pardede Hall. Saya lihat sendiri waktu ada mama-mama bawa anaknya ke kamar mandi. Dia bilang, "Hei iblis, jangan lagi kau masuk. Asal dengar khotbahku kalau kau tidak menghargai hadirat Tuhan." Waktu aku dengar itu kejam kali pendeta ini. Tapi kalau kita belajar dari ayat ini, respect. Rupanya betul, ada rasa hormat sama Tuhan. Kalau saudara
ngaku percaya sama Tuhan, harusnya ada rasa hormat sama Tuhan. Jadi orang yang pisteo, harusnya dia punya rasa hormat. Sekali lagi, kita bukan manusia yang sempurna, tapi dalam hidup kita ini ada rasa hormat sama Tuhan. Ada rasa kesadaran dimanapun Tuhan ada. Makanya belajarlah memiliki rasa hormat. Apalagi artinya percaya. Entrust. Entrust itu artinya bukan hanya percaya, tapi mempercayakan penuh kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus, harusnya kita mempercayakan penuh segala sesuatu kepada Tuhan. Jangan jadikan Yesus itu jadi iman alternatif. Ya, kalau nggak bisa ditolong A, ditolong B, serahkan pada Yesus. Itu namanya iman alternatif. Orang yang percaya, pisteo artinya dia percaya penuh sama Tuhan. Pokoknya aku serahkan hidupku sama Tuhan. Kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Kalau enggak pun aku tetap percaya sama Tuhan. Itulah artinya pisteo. Apalagi komit. Komit itu artinya terus melakukan firman Tuhan. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Apalagi artinya percaya kepada Yesus. Pisteo, believers. Artinya pengikut. Orang yang mengikut gayanya Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, harusnya hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, itu pengertiannya percaya. Banyak ya. Saudara nggak salah. Jadi kalau memang kita mau percaya dan mengalami kerajaan sorga yang sesungguhnya, kerjakan pisteo percaya kita seperti yang Yesus maksud. Supaya kita bukan hanya banyak yang dipanggil, tapi semua kita nggak ada satupun orang yang tidak dipilih. Kita juga semua orang yang dipilih. Bilang kiri kanan, aku orang yang dipilih. Memang keselamatan itu anugerah. Makanya kayak raja itu pesta itu kan anugerah ya. Bayangkan kalau Bapak Presiden buat pesta, ayo siapa juga bisa, itu kan kayak jadi sesuatu hal yang murahan ya. Keselamatan itu sepertinya ayo kita nggak layak dilayakkan boleh. Tapi dengar, murah dapat keselamatan tapi bukan murahan. Gampang tapi bukan gampangan. Harus pakai pakaian pesta. Nah, itu sebabnya bersyukurlah kita punya Tuhan yang adil. Saya berharap jemaat di tempat ini jangan pernah sekalipun keluar dari mulut kita bilang Tuhan gak adil. Saya masih suka dengar begitu. Aku udah buat baik om, aku udah melakukan ini, tapi dia gak baik sama aku. Tuhan gak adil. Terlalu gampang kita menilai Tuhan kalau kita bilang Tuhan gak adil. Tuhan itu sangat adil. Saya pernah merenungkan begini, Tuhan itu baik kali. Kalau mungkin kita pakai standar keadilan kita, Tuhan pakai standar keadilan kita, dan Tuhan tentukan standar keadilannya seperti yang kita pikirkan, mungkin kita nggak sanggup. Siap kalau Tuhan itu sangat adil, contoh, kalau kamu berbuat baik, langsung dapat pahala yang baik. Tapi kalau kamu berbuat salah, langsung juga dapat balasan yang keras. Siap? Kalau kamu berbuat benar, langsung dapat uang 10 juta. Serap. Tapi kalau kamu nggak benar, berdosa, langsung dihancurkan. Siap? Coba pikirkan berapa sering kita salah dan Tuhan itu sepertinya diam dan nggak lakukan apa-apa dan nggak tegur kita, dan sepertinya Tuhan sedang ngomong, ya udahlah, aku ngertilah kelemahanmu, sudahlah. Dia kasih lagi kita kesempatan untuk berubah. Saudara pernah dengar cerita Pinocchio? Pinocchio itu cerita anak-anak. Kalau dia bohong, hidungnya makin mancung. Bohong makin mancung, bohong makin mancung. Gitu aja lah kita buat yuk. Siap saudara, kalau saudara benar langsung dapat 100 juta. Tapi kalau salah, langsung hidung makin mancung. Siap?
Nggak usah dihancurkan, hidung makin mancung, siap. Kalau mau adil-adilan sama Tuhan, harusnya kita siap. Kalau itu yang dikerjakan Tuhan, aduh. Mungkin udah aneh kebaktian kita, panjang-panjang semua hidungnya kan. Masuk di situ langsung Mama Haga menjuah-juah katanya. Saking panjangnya hidungnya udah nggak bisa menjuah-juah Mama Haga ya menjuah-juah. Nggak bisa lagi salaman pun saking panjangnya karena keadilan. Banyak pelanggaran kita. Kalau dibandingkan kebaikan dengan pelanggaran kita, hari ini bisa saya katakan Tuhan maha adil, maha adil. Dia tahu kita nggak mampu adil-adilan dengan standarnya Tuhan. Makanya Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Makanya sekali lagi jangan pernah bilang Tuhan nggak adil. Apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu maha bijaksana untuk memutuskan sesuatu. Kristen artinya pengikut Yesus. Bukan hanya ikut ibadah, tapi ikut gayanya Yesus. Jadi Kristen itu adalah perbuatan, perubahan. Makanya firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Artinya iman tanpa perubahan nol. Jadi perubahan itu artinya dalam bahasa aslinya ergon. Ergon itu artinya banting tulang. Bukan tulang orang Batak ya. Jangan banting pula nanti tulang tuh. Dibanting nan tulang dukam terus. Banting tulang itu artinya, kalau saya pakai bahasa yang lain, iman tanpa banting tulang, nol. Ergon artinya yang lain, berusaha keras naik tanjakan. Perbuatan itu kayak kita sedang naik tanjakan. Ini nggak enak. Saya sedang bilang, iman tanpa berusaha naik tanjakan, nol. Makanya Yesus gak pernah janji kalau kau ikut aku enak, sukses kau, kaya. Gak ada itu. Yesus bilang kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu. Itu ergon itu. Naik, sangkal diri itu berat. Kayak naik tanjakan itu. Panas. Kalau saudara bawa mobil naik tanjakan, panas itu. Radiator pun bisa panas. Ikut Tuhan waktu kita mau iman kita tambah perbuatan. Gak enak, gak gampang. Ada orang tokohi kita, dengan gampangnya kita selesaikan dia dengan cara kita. Tapi kita diam, kita senyum, kita sabar. Gak gampang. Tapi itulah iman tambah perbuatan. Baru hasilnya begini. Tapi kalau iman, tapi perbuatan kita nol. Gak ada perbuatan kita yang mencerminkan gaya hidup Kristus. Firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan nol. Iman tanpa perbuatan nol. Khotbah tanpa perbuatan nol. Kalau aku khotbah aku gak lakukan, nol. Pelayanan tanpa perbuatan nol. Saudara rajin ibadah di sini tanpa ada perbuatan kita di luar sana mencerminkan gaya hidup Kristus, nol. Kesembuhan tanpa perbuatan, innal ilahi, nol. Makanya hari ini saya mau mencerita bagi Yesus, perubahan itu, perbuatan itu terpenting dalam hidup kita, bukan kesembuhan. Ada satu cerita di dalam Markus pasal 9. Satu kali banyak orang datang mau ketemu Yesus, mau cari kesembuhan. Waktu mereka sampai ke base campnya Yesus, Yesus, katanya sama murid. Lagi pergi, ini sakit anakku ini, tolonglah doakan. Lalu didoakan murid Yesus, gak sembuh. Gua makalah malam Akhirnya tiba-tiba Yesus datang. Kaya, kata Yesus. Apa ini apa? Markus 9 ayat 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Kenapa orang banyak tercengang melihat Yesus dan menyambut Yesus? Mari katanya, karena Yesus bisa menyembuhkan. Kemungkinan kalau Yesus nggak bisa menyembuhkan, maka orang itu nggak akan tercengang apalagi menyambut Yesus.
kira-kira kalau kamu buat pesta, lalu kamu nunggu saudaramu, itu pasti akan berbeda. Kamu menyambut orang yang pernah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, sama orang yang sama sekali nggak kamu kenal dan nggak pernah melakukan apa-apa dalam hidup kita. Kalau dia pernah buat baik, misalnya kita susah, satu kali susah, lalu dia bilang, ini Edan deh, pakai uangku ini, gak usah lagi pulangkan, kita akan ingat waktu dia datang pesta, mari Edan, mari, kita akan tercengang, kita sambut dia. Tapi kalau gak pernah lakukan apa-apa dalam hidup kita, sulit bagi kita menyambut dia. Orang ini kenapa dia bisa sambut Yesus? Tercengang, mari, karena Yesus, dia tahu bisa melakukan kesembuhan. Banyak orang suka sama Yesus karena Yesus melakukan kesembuhan. 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh yang membisukan dia. Lihat, satu bapak ini bilang sama Yesus, Guru, aku bawa anakku ini karena dia kerasukan roh jahat, jadi nggak bisa bicara. Apa dia panggil Yesus? Guru. Guru dalam bahasa aslinya didaskalos. Didaskalos itu artinya guru, master, instruktur, dokter, pengajar. Nggak ada satu pun berbicara Tuhan di situ. Jadi si bapak ini hanya menganggap Yesus itu jadi penyembuh, tabib, guru, dukun. Ya, mari guru. Dia nggak menganggap Yesus itu Tuhan. Dan apa yang bapak ini bawa? Anaknya. Dia datang sama Yesus, ini anakku, ini masalahku. Ayat 18, bapak ini cerita. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya jadi kering, kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka nggak dapat. Bapak ini bilang kalau dia dirasuk roh itu guru, dia lihat, dia bantingkan dirinya ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya jadi kejang. Aku tadi udah suruh murid-muridmu, aku udah minta, mereka doakan tapi gak sembuh. Minta di sini dalam bahasa aslinya itu memerintahkan, menyuruh. Aku udah perintahkan muridmu sembuhkan. Kemungkinan ini orang kaya ini. Atau kemungkinan ya minimal punya jabatan, suka merintah-merintah. Dia nggak rendah hati. Aku udah perintahkan sama muridmu, tapi nggak sembuh. 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, di sini, menurut Bapak Ibu, kenapa orang banyak dan Bapak ini bawa anaknya kepada Yesus? Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak ini percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya? Percaya? Percaya. Kalau dia nggak percaya, ngapain dia bawa kepada Yesus, kan? Menurut penilaian kita, cara bapak ini bawa anaknya kepada Yesus, berarti dia percaya kepada Yesus. Tapi apa yang Yesus bilang? Kamu angkatan yang tidak percaya. Nah, di sini saya berharap supaya percaya kita itu jangan sama kayak percaya bapak ini, tapi percaya kita harus menurut yang Yesus maksud. Karena nanti di sorga itu nggak ada orang dalam. Bukan Bapak ini yang menentukan, tapi Yesus. Makanya kita harus belajar sesuai standarnya Yesus. Dia percaya sama Yesus, si Bapak, tapi Yesus tidak merasa dia orang yang percaya. Bagi Yesus kesembuhan itu bukan tujuan Bapak Ibu. Bagi Yesus sekali lagi pertobatan itu jauh lebih penting. Bagi kitanya kesembuhan penting, bagi kitanya berkat-berkat banyak itu penting. Tapi bagi Yesus pertobatan itu jauh lebih penting. 19. Di ayat yang terakhir, Yesus kayaknya membentak. Tanda seru itu ya. Bawalah anak itu kemari.
Si bapak itu udah banyak masalahnya. Tolong anakku ini, tadi udah kusuruh muridmu nggak sembuh. Mungkin Yesus pun merasa, sok kali anak ini suruh-suruh muridku. Aku pun sebagai guru nggak pernah nyuruh. Mungkin begitu dalam pikiran Yesus. Makanya bawa anak itu kemari. Ya namanya orang mau sembuh kan dimarah-marahin juga kan. Ya taat. Ya kita kan gitu ya, asal sakit datang dokter. Kayak kamu regeh. Mesti ultaku. Mungkin kam kata dokter. Weh dokter, melemu. Biasanya gitu ya, kalau mau sembuh apapun kata dokter. Weh dokter, weh coba min sehat. Bawa hodwe dokter kita bilang. Dia pun gitu, bawa anak itu kemari. Yesus bentak bapak itu. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkan. Anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling dan mulutnya berbusa. Waktu anak itu dibawa sama Yesus, waktu roh anak itu lihat Yesus, langsung dia guling-guling di tanah. Mulutnya berbusa. Apakah Alkitab mencatat waktu anak-anak itu berguling lalu Yesus jamah tangan anak itu dan anak itu sembuh? Tidak. Waktu saudara nanti baca cerita ini, mulai imajinasikan. Kayaknya Yesus gak peduli sama anak itu. Waktu dia guling-guling, mulutnya berbusa, gak ditengok Yesus pun. Yesus ngomong lagi sama bapaknya. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama dia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Udah guling-guling. Kia tersinget gua ngudukan. Kata anaknya, gua ngudukan anak teh sakit. Gua Yesus ya. Nah, begitu baca firman Tuhan, biar seru. Kondisikan, waktu saya sering kali, ini semua saya dapat pemahaman baru waktu saya imajinasikan firman Tuhan itu. Kadang-kadang Yesus itu kayak gak peduli sama kita. Karena Yesus tahu sumber masalahnya bukan di anak itu. Makanya dia fokus sama bapak itu. Dia lihat bapak itu belum percaya. Dia percayanya masih percaya manusia. Belum pisteo. Kalau dia mati hari itu, dia pasti masuk neraka. Makanya Yesus gak mau dia mati masuk neraka. Makanya dia gak terlalu peduli sama anak yang sakit. Dia peduli sama jiwa orang ini. Gua ngudekah anak teh sakit. Ngudekah Yesus. Kitik-kitik nari. Bapak ini waktu dia datang sama Yesus, Yesus sudah kenal gimana kondisi bapak ini. Waktu dia datang sama Yesus, ini anakku sembuhkan. Yesus sudah lihat, ini gak benar ini. Sombong sekali. Aku udah suruh muridmu ya, sombong sekali. Makanya Yesus itu pikir bapak ini yang perlu dibereskan, bukan anaknya. Banyak orang waktu dia mengalami masalah, yang dia datang kepada Yesus, dia bawa masalahnya. Yesus, ini masalahku. Dia gak serahkan hidupnya sama Yesus. Sama kayak bapak ini, waktu dia mengalami masalah, anakku nih. Dengar ini bapak ibu, Yesus gak pernah mati untuk masalahmu. Yesus mati untuk dirimu. Yesus gak pernah mati untuk setiap pergumulanmu. Tapi Yesus mati buat jiwamu. Yesus gak merasa berharga masalahmu. Tapi Yesus merasa penting jiwamu. Yesus merasa penting jiwa bapak ini. Makanya selalu yang dia fokus sama bapak. Bukan sama masalah. Bukan sama penyakit. Bukan sama anaknya. Bapak itu cerita lagi ayat 22 pergumulannya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong kami, kasihanilah kami. Mungkin tubuh anak itu pun udah banyak luka bakar. Karena mungkin gak selalu bisa dijaga bapaknya. Waktu bapaknya lengah dia lari ke api terbakar. Dia masuk ke sungai tenggelam. Tapi sekali lagi, Yesus gak peduli, terlalu peduli dengan masalahnya. Yesus fokus sama si bapak ini. Sampai tadi awal, bapak itu bilang, ini anakku. Sampai akhirnya, jika engkau dapat, tolonglah kami. Udah mulai berubah ya. Tadi anakku, masalahku, anak enang si perlu bertobat. Akhirnya dia bilang, tolong kami, kasihani kami. Udah mulai melemuk sedikit. Yesus lihat, udah mulai baik ini.
Itu yang Yesus mau. Yesus mau kita terus introspeksi diri. Kami. Dan Yesus lihat, udah mulai melemuk sedikit. Tapi anaknya lengah boy. Adi malam berubah dengar. Kalau sembuh ini masih berubah dia. Kayak masa lalunya ini. Yesus gak tinggal diam. Karena Yesus mengasihi jiwa kita. Sampai Yesus terus fokus sama Bapak ini. Sampai waktu Bapak itu bilang, jika engkau dapat kasihanilah kami. Lalu Yesus bentak. Kain itu. Ini bahasa Karonya ya, ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tanda seru lagi. Karena Yesus tahu ini jiwanya belum selamat. Kain itu, ahadonipmu, boinipmu, isi doa awak yang gapmu. Itu bahasa bebas. Jika kamu dapat, adibanci, isi kamu aku. Gitulah dalam bahasa Yesus. Yesus bentak lagi. Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, percaya di sini itu sama dengan percaya Yohanes 3 ayat 16. Pisteo. Bukan hanya percaya. Tapi percaya yang punya iman. Sakit itu gampang bagi Yesus. Yang paling penting bagi Yesus, pisteo, percaya, percaya kepada Tuhan. Percaya pisteo maksudnya, saya ulang lagi, ada imannya. Dia komit setia melakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidupnya berubah. Pisteo artinya hormat sama Tuhan. Bukan asal ada masalah baru cari Tuhan. Itu bukan pisteo. Jadikan Tuhan jadi ban serap. Itu bukan pisteo. Kalau pecah ban baru turun ban serap. Kalau ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, ingat pun nggak Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap baik. Kalau Tuhan pakai cara adil kita, tupung lit masalah maka kita panggil Tuhan. Tuhan bilang, gak ku kenal kau. Dan ku tadda ko. Mulu adong masalahmu. Roho Tuhan nimus. Pergi kau. Kalau kita pakai keadilan kita, gak sanggup kita. Tapi seberapa sering gak kita peduli sama Tuhan. Hidup di dalam banyak kesalahan, pelanggaran. Waktu kita panggil berseru kepada Yesus. Yesus bilang, mari aku. Percaya yang di sini tidak ada yang mustahil. Maksudnya ada perubahan. Kekristenan sekali lagi berbicara perubahan hidup. Karena banyak orang Kristen yang saya bilang tadi, banyak yang dipilih sedikit. Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Karena banyak orang Kristen, dia ikut Tuhan sudah bertahun-tahun tapi hidupnya gak berubah. Masih suka ngomongin orang. Masih suka kepahitan. Masih suka enggak mengampuni. Pelitnya masih naujubillah min zalik. Masih gampang sakit hati. Itu bukan pisteo yang Tuhan mau. Pisteo artinya hidup berubah. Saya udah bilang enggak sempurna kita. Tapi waktu kita mau hidup berubah, Tuhan pasti tolong. Amin. Berubah ya. Jangan lagi gampang sakit hati ya. Jangan ya dek ya. Jangan. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Kita ini udah masuk di perjamuan kawin. Kita tinggal menjaga pakaian pesta kita. Jaga sikap kita. Jaga kekudusan kita. Jaga rasa hormat kita kepada Tuhan. 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, aku pisteo, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ini kan aneh ya, aku percaya tapi aku gak percaya. Ini maksudnya gak percaya itu yang awalnya versi manusia. Tapi akhirnya dia bilang, aku pisteo. Tadi Tuhan bentak dia, bawa anak itu ke sini.
Ini banyak kali masalahnya. Kalau kau dapat, kasihanilah kami. Apa? Kau bilang aku dapat? Dibentak Tuhan. Sampai akhirnya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sampai akhirnya bapak itu bilang, ya aku pisteo. Yesus bilang, yes, cukup, enggak usah lagi ku bentak-bentak, kuhatai. Makanya akhirnya karena dia sudah pisteo, Yesus enggak panjang-panjang lagi. Sampai dia bilang, aku percaya. Awalnya, ini anakku, dia yang bermasalah. Yang kedua, Yesus bentak akhirnya, tolonglah kami, kasihanilah kami. Yesus bentak lagi, baru dia sadar, aku kepe masalah, aku percaya. Waktu dia bilang, aku, klik, udah anak ini kalau mati pun masuk surga. Pisteo, jiwanya sudah diselamatkan. Makanya akhirnya ayat 25, Yesus usir roh jahat itu. Mungkin udah lama dia guling-guling anaknya. Wah, bapaknya masih mekeng. Bapaknya pun sampai akhirnya aku percaya. Akhirnya Yesus bilang, dalam nama Yesus keluar. Dan cuma satu ayat diceritakan, sembuhlah anak itu. Untuk menyembuhkan penyakit kita cukup satu ayat. Yesus gak terlalu banyak bicara tentang kesembuhan. Tapi lihat berapa ayat Yesus menggiring bapak ini supaya dia pisteo sama Tuhan. Karena bagi Tuhan, pisteo itu jauh lebih penting daripada kesembuhan, daripada berkat, daripada semuanya. Makanya hari ini, pisteo sama Tuhan. Bilang kiri kanan, percaya sama Tuhan. Pisteo sama Tuhan bilang. Kalau enggak makin lama kamu nanti guling-guling bilang. Bagi Yesus masalah kita itu kecil Bapak Ibu. Bagi Yesus mujizat itu kecil. Tapi bagi Yesus sangat sulit untuk membawa kita pisteo sama Tuhan. Bagi Yesus gampang bawa bangsa Israel ke Mesir itu. Kalau kita lihat denahnya sekarang, kalau kita pakai Google Map, nanti saudara searching di Google Map, berapa jauh dari Mesir ke Israel, itu enggak lama. Kalau jalan kaki pun paling 1 hari, 2 hari lah kita buat paling lama. Tapi kok harus keliling-keliling? Karena Tuhan mau supaya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu pisteo kepadanya. Tapi ternyata waktu Tuhan lakukan mujizat setiap hari pun tidak membuat mereka pisteo kepada Tuhan. Waktu panas jungun-jungun, melaskel, ngom kuatakan ulan darat pas Mesir tadi, melas, matai kita Musa, matai katanya. Tuhan buat mujizat tiang awan, teduh. Mereka jalan, udah teduh, ada mujizat. Itu pun tetap tidak pisteo. Waktu mereka jalan di padang gurun, malam kedinginan, meregekel. Oh, bohat sungai. Bohat Mose. Aku hebat juga kupikir Musa itu. Kalau dia pun gak masuk ke tanah Kanaan karena emosi, kupikir wajar. Kayak gitu tegar tengkuknya, keras kepalanya bangsa Israel. Sitik-sitik, jungut-jungut. Sitik-sitik, jungut-jungut. Sampai akhirnya Tuhan, Musa berdoa Tuhan. Lalu Tuhan kasih tiang api. Mujizat yang gak pernah mereka lihat. Waktu mereka makan, lalap. Lalu akhirnya Tuhan kirim lagi makanan yang baru. Banyak jungut-jungutnya. Sampai Tuhan pikir, gampang sekali ini cuma 2 hari ini. Tapi karena kau keras kepala pisteo, ya keliling kau dulu situ. Keliling. Supaya kau pisteo. Keliling. Bayangkan bisa 2 hari sampai 40 tahun keliling-keliling. Karena keras kepala. Bilang kiri kanan, jangan keras kepala. Makin kamu keras kepala, makin lama kamu nanti mutar. Perubahan hidup kita itu tergantung diri kita masing-masing. Makin cepat kita taat, ya Tuhan, aku salah. Makin cepat Tuhan bawa kita ke Kanaan. Tapi kalau kita selalu bela diri, ya lo Tuhan, kai kaki bukan deh. Nggak masuk akal. Mana ada manusia yang sempurna? Namanya kita masih hidup di dalam dunia.
Bukan kamu maksudku ya, aku sering dengar ada orang ngomong gitu di sana, bukan di sini. Mana mungkin namanya kita manusia. Makin lama kita nanti berputar-putar. Sama kayak bapak ini. Ini anakku, guling-guling. Tolonglah kami, guling-guling. Iya, aku sih salah, robah aku. Miss ngaji. Ya, harus belajar berubah. Bilang kiri kanan, bukan istri Hindu yang salah. Bukan suami Hindu yang salah. Kamu yang keras kepala. Bilang sama dia, makin keras kepala, makin lama kamu keliling-keliling. Yang Tuhan mau pertobatan kita. Kesembuhan, mujizat, itu hanya jembatan. Kalau kamu sakit dan sembuh, mungkin cuma kamu dan keluargamu yang bersuka cita. Sorga biasa aja. Tapi kalau kita bertobat, firman Tuhan bilang, sorga itu bersorak-sorai. Kalau hari ini kita lepas, aku ini gampang sakit hati. Sejak hari ini aku mau berubah, gak lagi gampang sakit hati. Di sorga itu, ya musik kata malaikat. Haleluya, bayangkan itu yang terjadi. Kalau kita bertobat. Kalau sakit sembuh, itu barang kecil mainan di sorga itu. Hari ini kita coba belajar versinya Tuhan, versinya sorga, supaya kita kelak, oh ini rupanya yang Tuhan mau. Amin. Apapun pergumulan kita hari ini, iman dan perbuatan, menanjak, banting tulang. Ikut Tuhan itu memang harus banting tulang, gak gampang. Tapi percaya waktu kita berjalan menanjak, di satu titik kita akan sampai di puncak dan kita akan melihat keindahan yang mungkin orang tidak akan pernah lihat. Itu sebabnya hari ini, hiduplah pisteo, sungguh-sungguh, kejar hidup benar, bertobat. Karena orang benar tidak mengejar berkat. Orang benar justru dikejar berkat. Orang benar enggak kejar kesembuhan, tapi orang benar pasti dikejar kesembuhan. Orang benar enggak cari berkat ikut Tuhan, tapi orang benar pasti dikejar-kejar berkat. Amin.